Insyaallah jemaah. Mari kita ke jemaah berikutnya, ke Pasar Dikan sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebentar Pak, saya pin dulu ya. Oh siap. Oke, tafadhol Pak, jika sudah siap boleh dibaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Berbedanya itu, cara membacanya sama 4 harokat, namun untuk mad wajib itu bisa lebih dari 4 harokat, yaitu sampai 5 harokat. Oke, kemudian pembahasan kedua jemaah, ini yang digarisbawahi atau diberi blok warna krem ada pada 2 sukun. Nah, 2 sukun. Yang pertama ada sukun huruf ta sukun. Nah, ini sukunnya sukun asli. Kemudian ada huruf ha berharokat dhammah, namun ini sukun dikarenakan dalam keadaan waqaf. Nah, jika kita mendapatkan 2 huruf sukun pada keadaan waqaf seperti ini, maka dibacanya harus jelas jemaah. Huruf ta dibaca jelas, kemudian juga sama dengan huruf ha. Cara membacanya untuk huruf ha-nya cukup kita mengeluarkan sifat hamznya. Seperti ini. Wal fath. Ada keluar hamznya. Wal fath. Jangan sampai tidak keluar. Jadi malah atau hanya terbacanya huruf ta sukun saja. Jadi wal fath. Nah, harusnya jelas dua-duanya. Antara huruf ta sukun dan juga huruf ha-nya harus terbaca dua-duanya. Wal fath. Nah, ini untuk yang 2 sukun pertama. Dan di surat An-Nasr itu yang 2 sukun dalam keadaan waqaf itu ada 2. Selain pada ayat pertama, itu pada ayat ketiga pada kata wastaghfir. Nah, ini juga sama. Huruf ro sukun, kemudian ada huruf ha bulat. Yang ini ha yang berharokat dhammah. Kemudian karena dalam keadaan waqaf, maka ini menjadi sukun, jadi mati. Nah, ini juga sama membacanya seperti huruf ha ini yang pertama wal fath. Nah, harus jelas sebenarnya antara ro sukun dan juga huruf ha-nya. Wastaghfir. Fir. Nah, ada hamzah huruf ha yang keluar. Ingat harus bisa membedakan ya jemaah antara ha tipis dengan ha yang bulat ini. Ha tipis itu lebih lembut, lebih tipis. Wal fath. Nah, kalau misalkan huruf ha yang bulat ini lebih tebal. Wastaghfir. Jangan sampai tertukar menjadi ha yang tipis. Taghfir. Fir. Nah, jangan sampai seperti itu ya jemaah. Oke. Nah, itulah untuk penjelasan pada surat An-Nasr ini. Jangan lupa materi yang sebelumnya juga jemaah. Di sini masih ada gunah nun tasydid ya. Kemudian ada juga qoqala sughra di sini. Nah, jangan sampai terlupakan materi-materi sebelumnya. Nah, jangan lupa juga di sini huruf shad yang sukun ini. Idza jaa nas. Nah, itu harus dibaca tebal ya jemaah. Jangan sampai tipis tertukar menjadi huruf sin. Jadi anas. Nah, harus tebal. Anas. Nah, seperti itu ya jemaah. Oke. Itulah penjelasannya ya untuk surat An-Nasr ini. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kita lagi ya jemaah. Saya izin untuk stop share screen terlebih dahulu. Waduh, orang tolak gerak. Oke, ada sebentar.
Di sini ada kabar dari Bapak Tamzin bahwasannya ada Ustadz Haji Fazuli bin Bajuri. Beliau telah kembali ke rahmatullah petang tadi ya. Beliau adalah seorang qori di Singapura yang terkenal. Allah yang adalah salah satunya qori yang Masya Allah luar biasa sekali. Oke, mari jamaah kita sama-sama terlebih dahulu sebelum kita masuk ke talaki, kita doakan yang terbaik untuk Ustadz Haji Fazuli bin Bajuri. Baik, fi barakatil umul Quran, mari kita baca bersama-sama. Fi barakatil umul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah ya jemaah. Amin Allahumma amin. Oke. Baik, terima kasih ya Bapak Tamzin atas infonya. Luar biasa. Baik. Oke jemaah, mari kita masuk ke sesi talaki ya sekarang. Kita karena kemarin kan biasanya absennya kita dari awal ya. Kita coba untuk dari bawah sekarang. Nah, coba sekarang kita dari bawah. Oh ini Pak Tamzin nih. Pak Tamzin sekarang. Boleh Pak Tamzin ada dinyalakan? Ustaz. Insyaallah Ustaz. Kurang Ustaz tadi atas doanya tadi. Oke. Afwan Ustaz. Baik, tafadhol Bapak jika sudah siap boleh langsung dibaca. Baik, nah sekarang kita ke Bapak Sardikan. Pak Sardikan, tafadhol. Sudah siap Pak? Insyaallah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak, jika sudah siap boleh langsung dibaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, barakallahu fiik Bapak Sardikan. Masyaallah. Alhamdulillah Pak, bacaan untuk mad wajibnya sudah baik ya Pak. Mudah-mudahan konsisten ke depannya. Siap. Nah, izin untuk bacakan koreksinya ya Pak. Siap. Nah, pertama itu di huruf H sukun yang terakhir ya, H dhammah di ayat pertamanya tadi hamznya masih kurang keluar Pak. Wal fath. Wal fath. Lebih dikeluarkan lagi, ada angin atau nafas lembut yang keluar. Wal fath. Wal seperti itu. fath. Nah, coba Pak diulangi dari ayat satunya, dari awalnya. Ayat 1 saja. Idza jaa an-nasrullahi wal fath. Nah, tadi jangan sampai masuk, jangan anas tapi anasru. Coba Pak, sekali lagi Pak boleh diulangi. Idza jaa an-nasrullahi wal fath. Masya Allah. Oke, sudah cukup baik ya Pak. Lebih dilatih lagi. Mudah-mudahan konsisten ya Pak. Siap. Kemudian catatan keduanya Pak, di ayat kedua pada huruf madnya pada kata fi, yadkhuluna fi. Nah itu lebih dipanjangkan lagi Pak menjadi 2 harokat. Jangan terburu-buru bacanya. Jangan fidi tapi fidi seperti itu. Coba Pak boleh diulangi lagi Pak ayat keduanya saja.
Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja. Nah, seperti itu ya Pak, lebih dikonsistenkan lagi nanti ke depannya. Siap. Oke, itu sudah cukup baik untuk matnya. Nah, satu lagi Pak. Oke, ntar. Oke, satu lagi koreksinya di huruf H bulat di ayat ketiga yang dhammah pertama. Wastaghfir. Nah, itu Kurang juga tebal. sama. Bukan kurang tebal Pak, kurang keluar hamsnya. Oh. Lebih dikeluarkan lagi Pak. Fir. Nah, ada Fir. napasnya keluar. Fir. Nah, coba boleh diulang Pak dari ayat 3 sampai wastaghfir. Coba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, seperti itu, Masya Allah. Sudah cukup lebih baik ya Pak. Nah, Siap. dilatih kembali dan mudah-mudahan bisa lebih konsisten. Dan Insya Allah mudah-mudahan besok di pertemuan di mentoring WA tidak terulang ya Pak. Siap, Nah, insyaallah. dilatih kembali ya Pak. Siap, Allah. siap. Barakallahu fiik. Itu saja koreksinya ya Pak. Siap. Terima kasih Ustaz. Baik, afwan. Oke. Kita sekarang ke sekali lagi. Saya izin untuk share screen ya jemaah. Nah, kita baca lagi bersama-sama. Setelah kita baca lagi, kita sambung kata lagi ke jemaah yang berikutnya. Oke, kita mulai dari ta'awuz surat An-Nasr saja jemaah. Oke, hitungan ketiga kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum jemaah ya. Oke, jemaah. Setelah kita baca bersama-sama, yuk kita lanjut lagi ke jemaah berikutnya, yang ke-6. Tadi terakhir Pak Mardi, sekarang kita ke Bapak Pudri ada? Oh, belum ada ya. Oke, sekarang kita ke Pak Hendra. Oh, Pak Hendra tadi izin ya, ada. Ke Pak Haris sekarang. Oke, tafadhol Pak, jika sudah siap bisa langsung dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik Bapak Haris. Alhamdulillah untuk bacaan mad wajibnya sudah cukup seperti itu ya Pak. Tolong terus dilatih dan juga mudah-mudahan tetap konsisten bacaannya. Untuk dua sukun wal fath di ayat pertama juga sudah keluar hamasnya. Namun di dua sukun yang keduanya Pak, wastaghfir. Nah, itu masih kurang keluar hamas huruf H bulatnya. Lebih dikeluarkan dan tebal keluarnya Pak. Wastaghfir. Nah, seperti itu. Boleh Pak diulang lagi ayat ketiga sampai wastaghfir saja. Tafadhol.
rabbika wastaghfir. Oke, Masya Allah. Seperti itu tetap dikonsistenkan ya Pak, dipertahankan seperti itu dan dilatih terus. Oke, itu saja Pak koreksinya. Alhamdulillah, luar biasa. Barakallahu fiik. Sudah lancar dalam prakteknya, dalam materi yang sudah dijelaskan. Hanya saja tadi mungkin ada yang masih kurang ya. Tapi bukan salah, namun masih kurang. Oke. Nah, jamaah terus dilatih. Dan besok jangan lupa ya. Mudah-mudahan kesalahan yang tadi sudah diberikan dan juga akan dikasih catatannya, mudah-mudahan tidak terulang kembali. Oke, jamaah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Untuk surat An-Nasr ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya jemaah, di surat Al-Kafirun. Oke, saya izin untuk share screen kembali. Oke jemaah. Baik jemaah, sudah jelas ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan kembali. Oke. Nah, jemaah, di surat yang kedua ini, yaitu surat Al-Kafirun, itu ada satu materi penting yang perlu kita bahas, yaitu pada kata wala ana. Nah, kenapa di ana ini? Nah, bisa dilihat oleh jemaah bahwasannya setelah huruf nun ada huruf mad. Huruf mad itu huruf alif berwarna abu-abu. Kemudian di atasnya itu ada simbol yang berbentuk bulat atau seperti angka 0. Nah, jamaah, ini yang dinamakan dengan sifir mustatil. Apa itu sifir mustatil? Jadi ketika ada huruf mad, yaitu huruf alif, kemudian di atasnya ada bulatan ini namanya sifir mustatil. Bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya itu ketika dalam keadaan di tengah-tengah ayat seperti ini, atau dalam keadaan wasal, maka cara membacanya itu jangan dipanjangkan jemaah. Jangan sampai seperti ini. Wala nah, jangan dipanjangkan karena ada sifir mustatil. Nah, jadi kalau sifir mustatil itu fungsinya jika di tengah-tengah ayat seperti ini, maka huruf madnya itu tidak dibaca atau tidak dianggap, dihilangkan. Jadi cara membacanya cukup satu harokat saja jemaah. Wala ana'a. Jangan dipanjangkan, ingat sekali lagi, jangan sampai seperti ini. Ana'a, tapi satu harokat. Ana'a, seperti itu ya jemaah. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada bulatan seperti ini, tapi dalam keadaan waqaf atau dalam keadaan di akhir ayat. Nah, kecuali dalam keadaan akhir ayat atau dalam keadaan waqaf, kita misalkan di ana ini adalah ada waqaf, misalkan di sininya. Wala ana. Nah, berhenti misalkan di situ ada waqaf. Maka jika dalam keadaan waqaf, ini dibaca matnya. Jadi dipanjangkan. Wala panjang, tetap dua harokat, dianggap. Nah, kemudian misalkan ada yang bertanya jamaah, Ustaz, saya menemukan ada bulatan di atas ini, di atas huruf alif, di atas huruf mad, tetapi bulatannya itu seperti huruf H bulat. Nah, itu namanya bukan sifir mustatil, tapi kebalikannya, yaitu sifir mustadir. Sifir mustadir. Apa itu sifir mustadir? Kalau misalkan sifir mustatil, itu jika dalam keadaan wasol itu tidak dibaca. Kalau misalkan sifir mustadir itu sama, tidak dibaca. Namun apa perbedaannya? Itu dalam keadaan waqaf atau dalam keadaan akhir ayat. Jika sifir mustatil itu harusnya dibaca, wala ana, nah dua harokat. Kalau sifir mustadir itu tidak dibaca jemaah, jadinya pendek. Wala ana. Nah, itu perbedaannya. Jadi sekali lagi, kalau sifir mustatil itu bulatannya sempurna seperti angka 0. Sedangkan perbedaan yang pertama itu sifir mustatil bentuknya sempurna 0. Kalau sifir mustadir itu bentuknya seperti huruf H bulat. Kemudian perbedaan keduanya, jika dalam keadaan waqaf ataupun dalam keadaan akhir ayat, sifir mustatil atau sifir atau bulatan yang sempurna ini, maka dibaca matnya. Sedangkan kalau
sifir mustadir itu tidak dibaca atau dibacanya hanya pendek. Yang persamaannya jika dalam keadaan muwasalah atau tengah-tengah ayat ini atau bersambung itu keduanya sama-sama tidak dibaca, cukup satu harokat saja. Oke, itu jamaah harus diingat ya, jangan sampai kita membacanya itu dipanjangkan. Seperti itu, ingatkan ya jemaah. Oke, itulah materi penting pada di surat Al-Kafirun ini. Kemudian tidak lupa mengingatkan pada huruf-huruf mad atau huruf alif yang biru ini adalah mad jaiz muttasil. Itu dibacanya 4 harokat ya jemaah. Jangan lupa untuk dipanjangkan. Kemudian juga di sini ada huruf oren, huruf dal ya, yang berwarna oranye. Oke, ini qalqalah kubro. Ingat ya, harus dipantulkan. Pantulannya sedang. Kemudian ada huruf ikhfa juga di sini. Jangan lupa untuk disamarkan dan juga digunakan. Jangan sampai dibacanya wala antum, tapi ditahan dulu antum. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada gunah juga. Nah, mudah-mudahan semuanya konsisten ya jemaah. Nah, itu untuk materi di surat Al-Kafirun ini. Oh ya, tadi belum kita baca dulu ya bersama-sama ya. Oke, tadi mohon maaf saya lupa tadi. Oke, jemaah, mari kita baca dulu bersama-sama jemaah. Sebelum bersama-sama kita baca, saya dulu baca, kemudian nanti jemaah baca. Baik, saya mulai dari bismillah ya jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya jemaah dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum jemaah. Saya ingatkan kembali, ini adalah sifir mustatil. Jangan sampai kita bacanya dipanjangkan, cukup 1 rakaat aja. Seperti itu ya jemaah. Oke, Masya Allah. Kita langsung masuk ke sesi falaki ya jemaah. Oke, kita kembali lagi sekarang. Oh, bocor ya tadi ya. Oke, afwan ya tadi ada sedikit masalah lagi. Sebentar. Oh ya, benar kata Pak Tamzin.
pada ayat 10 di dalam surat Al-Ahzab. Oke, itu ya salah satu contohnya itu. Oke, terima kasih Pak Tamzin. Nah, oke jemaah, kita masuk ke sesi talaki sama ya seperti tadi kita dari absen bawah terlebih dahulu. Oke, kita kembali lagi ke Pak Tamzin sekarang. Pak Tamzin, tafadhol dinyalakan. Oke, tafadhol jika sudah siap boleh langsung dibaca, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fik Bapak Tamzin. Alhamdulillah bacaannya sudah benar ya Pak ya tadi yang sifir mustatilnya. Untuk bacaan majaiznya juga Alhamdulillah sudah konsisten, tetap dipertahankan ya Pak, panjangnya seperti itu. Qala kubra juga sudah baik, Alhamdulillah. Nah, paling sedikit untuk lebih menyempurnakan lagi ya Pak di huruf mad setelah gunnah di ayat ke-4 dumma ma, nah itu sedikit dipanjangkan kembali Pak. Dumma abattum. Nah, tadi sebenarnya sudah cukup, namun agak sedikit kurang panjang Pak. Boleh dikonsistenkan lagi Pak, lebih boleh dibaca kembali Pak. Cukup 2 harokat. Ya, ayat 4 saja Pak, boleh. ولا أنا عابد ما عبدتم. Oke, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah sudah bagus ya Pak. Nah, mudah-mudahan sama semuanya ya Pak. Nah, untuk yang mad 2 harokat. Nah, itu saja Pak untuk koreksinya. Insya Allah untuk yang bacaan lainnya yang sudah dijelaskan itu sudah cukup baik. Terus dilatih dan mudah-mudahan tetap konsisten. Barakallahu fiik Bapak Tamzin. Insyaallah, syukran Ustaz. Afwan. Oke, insyaallah jemaah. Mari kita ke jemaah berikutnya, ke Pasar Dikan sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebentar Pak, saya pin dulu ya. Oh siap. Oke, tafadhol Pak, jika sudah siap boleh dibaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Insyaallah. Barakallahu fiik Bapak Sadikan. Alhamdulillah. Untuk bacaan yang sifirnya sudah benar ya Pak. Alhamdulillah.
dipertahankan ya Pak untuk bacaan yang sipirnya, jangan sampai dipanjangkan. Siap. Oke, untuk koleksinya izin ya Pak. Siap. Nah, alhamdulillah untuk bacaannya sudah baik. Nah, namun ada dua Pak untuk koreksinya. Nah, pertama itu pada huruf mad, pada huruf ain di ayat ketiga. Antum abidu. Nah, huruf ain ya, itu lebih dipanjangkan lagi Pak ya. Jadi 2 harokat. Coba Pak boleh diulangi lagi Pak ayat 3-nya saja. Wala antum itu ya. Ya, dari wala antum. Wala antum abituna ma'abud. Nah, maknya tadi panjangin Pak. Ma'abud. Coba boleh Pak diulang lagi sekali lagi. Wala antum abituna ma'abud. Oke, Masya Allah. Nah, terus dilatih kembali dan juga dikonsistenkan ya Pak bacaan huruf madnya. Nah, oke, selanjutnya yang kedua itu di Qalqalah Kubro di ayat kelimanya Pak. Tadi masih kurang memantul. Ma'abud. Tadi di ayat ketiganya sudah memantul, tapi di ayat kelimanya tadi tidak memantul. Boleh Pak diulang lagi ayat kelimanya saja? Wala antum abituna ma'abud. Oke, sudah cukup. Tadi jangan sampai ada jeda ya Pak pas antum Nah, lanjut. Wala antum abidu. Jangan sampai ada jeda. Boleh Pak sekali lagi diulangi ayat 5-nya. Wala antum abituna ma'abud. Nah, tadi A-nya jadi pendek lagi tadi Pak. Aduh. Oke. Paling dikonsistenkan lagi ya Pak untuk bacaan madnya. Siap. Yang tadi di huruf ain dan juga qalqalahnya lebih dikonsistenkan dan lebih dilatih lagi. Siap. Oke, itu Ya. saja Pak untuk koreksinya. Insyaallah Siap. untuk yang bacaan lainnya sudah cukup. Oke, barakallahu fiik Bapak Sardikan. Siap. Terima kasih Ustaz. Ya, afwan. Oke. Saya izin untuk share screen ya jemaah. Oke jemaah, yuk kita baca lagi bareng-bareng. Nah, hitungan ketiga kita baca bareng-bareng ya jemaah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum jemaah. Baik, kita ke jemaah ada saya. Alhamdulillah untuk bacaannya semuanya rata-rata bagus ya. Dan alhamdulillah saya belum menemukan adanya kesalahan jali di sini. Semuanya masih kesalahan yang khafi, kesalahan yang ringan. Belum ada yang belum ya. Alhamdulillah tidak ada yang merubah harokat. Kemudian tidak ada juga yang merubah huruf di sini alhamdulillahnya. Oke. Nah, jemaah sebelum ditutup ya, coba saya ingin cross check dulu sekarang. Nah, biar memaksimalkan ya jemaah. Nah, kita ke Pak Tamzin lagi sekarang. Pak Tamzin, nah, sekarang saya pengen cross check dulu untuk surat An-Nasr. Boleh diulang lagi Pak ayat pertamanya saja?
Ayat satunya saja Pak. Ya, ayat satu saja, ayat An-Nasr. Ayat 1 surat An-Nasr saja Pak. Dinyalakan dulu Pak mikrofonnya. Belum ini. Oh ya. Dimulai dengan bismillah kan langsung Ustaz. Langsung saja ayat satunya saya langsung. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, Masya Allah. Nah sekarang untuk di surat Al-Kafirun di ayat keempatnya Pak, boleh diulang ayat 4-nya saja, surat Al-Kafirun. Puncak ya. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Oke, Masya Allah. Nah sejauh ini Alhamdulillah masih konsisten ya Pak. Terus dilatih dan mudah-mudahan tetap konsisten. Oke, barakallahu fiik Bapak Tamzin. Nah sekarang saya ingin cross check lagi ke Pak Sardikan sekarang. Oke, Pak Sardikan, tafadhol Pak, boleh diulang lagi Pak ayat satunya Pak, surat An-Nasr. Ida Tafadhol Pak. ulangi Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, Masya Allah, sudah cukup baik ya Pak, Alhamdulillah. Nah sekarang coba surat Al-Kafirun itu di ayat ketiganya Pak, boleh diulangi Pak. Wala antum abiduna ma'abud. Oke, sejauh ini masih bagus ya Pak, Alhamdulillah sudah bagus, Alhamdulillah. Nah tetap dikonsistenkan dan terus dilatih ya Pak. Siap. Barakallahu fiik, itu saja. Oke, sekarang saya ingin cek ke Pak Rahman sekarang. Oke, tafadhol, ini untuk Pak Rahman, boleh dibaca Pak untuk surat An-Nasr-nya ayat ketiganya saja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, lebih dikeluarkan lagi Pak, ayat ketiganya fir. Nah, firnya itu haknya lebih dikeluarkan lagi hamasnya. Boleh diulangi Pak ayat ketiganya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, oke. Sampai saja tadi Pak, maaf tadi nggak dikasih tahu. Nah sampai wakaf alhamdulillah sudah cukup keluar ya Pak, itu tolong dipertahankan ya Pak. Nah untuk surat Al-Kafirunnya boleh Pak diulangi di ayat satunya saja Pak, boleh. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, Masya Allah. Nah sudah baik ya Pak, untuk off-nya sudah mulai tebal alhamdulillah. Nah pertahankan seperti itu ya Pak. Nah, itu saja koreksinya dan pesannya dan kesimpulannya, terus latih lagi yang tadi kesalahan-kesalahan yang atau koreksi-koreksi yang sudah diberikan oleh saya, atau dilatih dan mudah-mudahan bacaan jamaah semuanya tetap konsisten. Baik jamaah, sebelum kita tutup, yuk kita bersama-sama untuk membaca surat An-Nasr sampai surat Al-Kafirun. Nah, semuanya dua-duanya sekaligus ya jemaah, dari isti'adzah sampai ke surat Al-Kafirun sampai akhir. Baik, yuk kita baca bersama-sama, dimulai dari isti'adzah, komando hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas
سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Oke jamaah, itulah untuk materi pada malam hari ini. Dan sekedar mengingatkan jamaah, pada surat An-Nasr ini di ayat ketiga ini ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Rabbmu, Tuhanmu, dan wastaghfir, dan memintalah ampunan. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia itu, Allah itu maha penerima tawwaba, penerima taubat. Jadi jemaah jangan lupa untuk senantiasa bertasbih dan juga beristighfar kepada Allah, dan jangan pula kita pesimis ataupun kita putus asa kepada rahmat Allah. Terutama kita jangan putus asa jika kita ingin bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu penerima taubat. Oke, itu adalah salah satu hikmah kecil ya jemaah di surat An-Nasr ini. Oke, barakallahu fikum jemaah. Sampai jumpa, bertemu di pertemuan besok. Maaf Ustaz. Ya. Tafadhol apa? Boleh tafadhol Bapak? Ya, ayat 1 sama ayat ini, ayat 3 yang separuh tu. Biasa disuruh baca dengan yang saya belajar lah, disuruh baca dengan beserta dengan Ishmam Ustaz. Jadi mungkin tadi hanya tak kedengaran. Ishmam di mana Pak? Di pada ini pada Fat. Jadi hanya tak kedengaran Ustaz tadi. Wal Fath itu. Udah hanya saya enggak bunyikan, jadi saya bentukkan hanya mencontohkannya begitu saja. Jadi hanya takut kedengaran. Sama yang jadi tadi hanya tak kedengaran gitulah. Pasal saya baca Fat, saya bentukkannya Ishmam Ustaz. Oh, seperti itu. Mungkin itu karena variasi dari qiraat ya, Pak? Enggak. Apa? Itu kaidah ketika wakaf, kalau yang akhirnya dhamma, kalau ini sukun. Ya. Jadi yang tadi saya gunakan waktu tak kedengaran ruhanya. Oh, ya, Pak. Coba, Pak. Nah, terus untuk paling untuk kaidahnya, untuk pembelajaran dari kita itu tidak diismamkan, Pak, tapi dikeluarkan sifat hamasnya. Itu saja ya, Pak. Ya, benar Ustaz. Tapi dengan bisa juga dengan wal fathu gitu ya, fathu, tapi tidak dijelaskan hu-nya itu. Nah, mungkin seperti itu yang Bapak maksud ya, Pak. Nah, itu. Benar Ustaz. Oke, barakallahu fiik ya, Pak. Oke, insyaallah terima kasih juga atas infonya Pak Tamzin ya. Oke. Alhamdulillah jamaah, jangan lupa besok siapkan rekaman terbaik dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan ataupun koreksi pada malam hari ini tidak terulang kembali ya jamaah. Baik, barakallahu fikum jamaah. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita juga membaca doa khatam Quran. Yuk kita baca terlebih dahulu. Baca doa khatam Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Oke, kemudian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Yuk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jamaah, mungkin sekian presentasi ataupun pemaparan materi dan juga hasil talaki dengan saya pada malam hari ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan juga banyak kekhilafan dari saya, karena kelupaan, kekhilafan, dan kekurangan itu datangnya pribadi dari saya, dan kesempurnaan ataupun kelebihannya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ada apa-apanya jika tidak dengan rahmat Allah dan juga tanpa dengan pertolongan Allah. Ya, oke, itu jamaah. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan ya jemaah. Oke, barakallahu fikum. Sampai berjumpa di mentoring WA besok. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.